في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Halimah dari Bani Sa'ad bersama dengan suaminya ikut dalam sebuah rombongan untuk menawarkan jasa menyusui. Memang pada saat itu, tradisi menyusui adalah suatu hal yang lazim di Arab. Utamanya, masyarakat kota Arab yang meminta agar anaknya disusui dan diasuh oleh wanita dari desa dalam waktu tertentu. Hingga akhirnya Halimah dan rombongan sampai ke kota Mekah. Setelah beberapa hari, semua yang ada dalam rombongan telah mendapatkan anak untuk disusui kecuali Halimah. Lalu Halimah mendapatkan tawaran untuk menyusui Nabi Muhammad kecil. Awalnya, tawaran tersebut ditolak mengingat Nabi Muhammad anak yatim dan tidak memiliki bapa. Pada saat itu, Halimah berpikir secara praktis saja. Nabi Muhammad kecil adalah anak yatim, jadi siapa yang akan bertanggung jawab untuk membayar jasa menyusuinya? Namun akhirnya dengan terpaksa, Halimah bersedia untuk menyusui Nabi Muhammad kecil. Pertimbangan pun sederhana sekali. Halimah hanya berharap akan mendapatkan berkah manakala menyusui anak yatim, tidak lebih. Karena kalau mendapatkan upah, Nabi Muhammad kecil sendiri sudah tidak memiliki seorang ayah. Betul saja, keberkahan yang diharapkan Halimah langsung muncul manakala ia baru pertama kali menggendong Nabi Muhammad kecil. Sebelumnya, payudara Halimah tidak mengeluarkan air ASI. Namun, setelah Nabi Muhammad menyusu, payudara Halimah langsung kembali mengeluarkan ASI. Nabi Muhammad kecil mulai menyusu hingga tertidur nyenyak. Unta betina Halimah yang dibawa dalam rombongan juga mendadak penuh dengan susu. Halimah dan rombongan meminum susu dari untanya itu hingga kenyang. Bahkan keledai yang dikendarai Halimah berjalan lebih cepat ketika pulang ke kampung Bani Sa'ad. Halimah menjadi yang pertama yang sampai di kampung halamannya itu. Padahal sebelumnya, keledai itu jalannya lambat sekali. Orang-orang juga mulai mempercayakan kambing-kambingnya untuk digembala oleh Halimah. Mengapa? Karena kambing-kambing yang digembala oleh Halimah selalu gemuk dan penuh susunya. Tidak seperti kambing yang digembala yang lainnya. Keberkahan demi keberkahan didapat Halimah setelah mengasuh dan menyusui Nabi Muhammad kecil. Kehidupannya menjadi sejahtera dan serba kecukupan. Berbanding terbalik dengan kondisinya sebelum ada Nabi Muhammad kecil. Maka tidak heran jika Halimah selalu meminta Aminah, ibunda Nabi Muhammad kecil, agar bisa lebih lama lagi mengasuh Nabi Muhammad kecil. Dan Aminah pun setuju-setuju saja dengan permintaan Halimah tersebut. Umumnya, pada waktu itu anak-anak tinggal bersama ibu asuhnya selama 2 tahun. Akan tetapi, Nabi Muhammad kecil tinggal di kampung Bani Sa'ad bersama Halimah hingga 5 tahun. Tidak lain, itu karena keinginan Halimah agar Nabi Muhammad kecil yang membawa berkah selalu ada di dekatnya. Namun semangat dan keinginan Halimah itu terus mengasuh Nabi Muhammad tiba-tiba padam. Halimah akhirnya menyerahkan Nabi Muhammad kecil kepada Aminah setelah mengasuh selama 5 tahun. Hal itu membuat Aminah kaget. Apa yang sebetulnya membuat Halimah sampai rela hati berhenti mengasuh Nabi Muhammad kecil?
Bukankah sebelum-sebelumnya ia meminta izin agar bisa lebih lama lagi mengasuh Nabi Muhammad kecil? Dalam bukunya, Sahabat-sahabat cilik Rasulullah, karya Nizar Abazar mengungkapkan bahwa ada peristiwa aneh yang terjadi pada Nabi Muhammad kecil yang membuat Halimah berhenti mengasuhnya. Diceritakan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad kecil bermain dengan teman-temannya yang lain. Tiba-tiba ada dua orang yang berpakaian putih yang menghampiri Nabi Muhammad kecil. Kedua orang tersebut membelah dada Nabi Muhammad dan membersihkannya. Teman-teman sepermainan Nabi Muhammad lari terbirit-birit. Mereka mengadukan kepada orang tuanya perihal apa yang terjadi pada Nabi Muhammad kecil. Lalu orang tua mereka dan Halimah mendatangi tempat di mana Nabi Muhammad berada. Ketika sampai di tempat Nabi Muhammad kecil, Halimah langsung memeluk erat tubuh anak asuhnya yang menggigil ketakutan dan wajahnya yang pucat. Nabi Muhammad kecil menceritakan apa yang terjadi kepadanya setelah Halimah menanyainya. Halimah akhirnya mengembalikan Nabi Muhammad kecil kepada ibundanya, yakni Aminah. Usai kejadian itu, sebuah kejadian aneh yang membuat Halimah takjub dan terkejut, tapi tidak dengan Aminah. Sedari awal, Aminah sudah tahu kalau anaknya itu istimewa, tidak seperti anak-anak yang lainnya. Demikianlah alasan kenapa Halimah berhenti mengasuh Nabi Muhammad kecil. Setelah beberapa kali dia meminta agar bisa lebih lama mengasuh Nabi Muhammad kecil kepada ibundanya Aminah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tradisi Arab saat itu yang masih berlaku hingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lahir, yaitu menyusukan anak-anak mereka ke desa pegunungan yang berudarakan sejuk dan segar. Tujuannya adalah agar bayi-bayi mereka dapat menghirup udara yang bersih dan juga segar. Selain itu, di desa Badui, tata bahasa mereka pun juga masih bagus dan masih murni. Saat itu, Nabi Muhammad kecil diasuh oleh seorang wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Dia di perkampungan dari keluarga Bani Sa'ad. Kira-kira 170 km dari kota Mekah. Rasulullah tinggal di perkampungan tersebut kurang lebih 5 tahun. Selama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tinggal di perkampungan tersebut, Rasulullah banyak sekali membawa keberkahan, baik itu untuk keluarga Halimah maupun untuk lingkungan sekitarnya. Salah satunya adalah ternak-ternak di sana yang awalnya kurus menjadi gemuk dan besar sehingga menghasilkan susu yang banyak sekali. Lalu pepohonan di sana juga tumbuh subur dan rindang, dan masih banyak lagi keberkahan yang dibawa oleh Rasulullah SAW ketika tinggal di desa tersebut. Dan Halimah memiliki anak yang cukup banyak, salah satunya yaitu bernama Saimah. Saimah akhirnya bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW setelah 50 tahun berpisah. Dan Rasulullah SAW memperlakukan saudara sepersusunya itu dengan sangat baik. Salah satunya adalah Rasulullah memperlakukan Saimah dengan sangat baik dan memberikan banyak sekali hadiah kepada Saimah sebagai bukti bahwa Saimah juga menyayangi dari anak-anak dari ibu susunya yaitu Halimah As-Sa'diyah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.